Duka dan kesedihan tidak hanya menggelayuti perasaan Jupe dan keluarganya, tetapi juga membekap keluarga Tata Dado. Air mata keluarga dan sahabat tidak tertahan lagi menangisi komedian dan presenter yang kemarin mengembuskan nafas terakhirnya. Cukup gigih melawan stroke yang menggerogoti tubuhnya selama ini, menjelang petang kemarin, Tata akhirnya menyerah pada ajal yang datang menjemput. Kabar kematiannya sontak mengejutkan jagat hiburan tanah air. Semalam, para artis seperti Dony Kusuma serta Dorce Gamalama terlihat amat berduka. Bahkan Dorce tak kuasa menahan tangis di depan jenazah almarhum. Suasana duka begitu terasa, bukan hanya keluarga yang merasa kehilangan, tetapi juga para tamu yang hadir. Segala urusannya di dunia dan di akhirat Engkau luruskan dan Engkau lapangkan ya Allah. Semoga Engkau kuatkan kami yang masih ditinggalkannya ya Allah, dan Engkau berikan kami keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Tepatnya itu jam 4 kurang atau jam 15.55 kali ya kalau mau dibilang. Keluarga ngumpul, mau lihat gitu kan. Dia udah ngerespon gitu kan, dan saya pikir ya itu memang udah dia udah mau membaik gitu kan, karena sebelumnya kan sempat drop atau gimana gitu kan, tapi alhamdulillah dengan kumpul mereka kemarin itu istilahnya mungkin Tata bisa senang dan bisa tenang melihat keluarganya kumpul semua. Aku sedih banget. Om Tata ini kan om yang paling dekat sama ponakan kan. Jadi tadi ditelepon sama mama, disuruh kesini, udah nangis-nangis. Nggak ada feeling apa-apa sih. Cuman karena kan Om Tata kan naik turun keadaannya. Jadi biasa gitu. Mungkin cuman lagi nggak enak badan lagi gitu. Tapi ternyata pas sampai sini mama langsung bilang Om Tata nggak ada. Ya udah sempet sedih tapi coba buat ikhlas, tabah karena semua tahu di sini. Keluarga sayang sama Om Tata, tapi Allah lebih sayang sama Om Tata karena dia juga udah lama mulai sakit kan. Jadi ini yang jalan terbaik. Kita keluarga semua udah ikhlas sih, alhamdulillah. Melawan penyakit stroke, Tata sempat membaik kesehatannya dan diperbolehkan dibawa pulang. Bahkan sempat pula jalan-jalan di sekitar rumahnya. Namun sayang, hal itu tak berlangsung lama dan harus kembali tergolek di tempat tidur. Para artis yang datang ke rumah duka kemarin menceritakan bagaimana kondisi Tata saat mereka datang menjenguk. Seperti ingin mengucapkan selamat tinggal, Tata yang sudah tak sanggup bicara lagi sempat meneteskan air mata saat artis yang membesuknya berpamitan. 4 hari saya habis melihat dia kan, dia meninggal nih sekarang, berarti kan 4 hari. Nah, akhirnya saya datang ya memang nggak lama kemudian kan dia meninggal. Tapi memang melihat kondisi dia terakhir itu memang sangat memprihatinkan karena memang dia udah nggak masuk makan apa-apa, udah mangap aja gitu kan. Terus matanya juga udah karena saya belajar 100 hari sebelum meninggal, saya belajar 40 hari sebelum meninggal, saya belajar 3 hari sebelum meninggal, ada tanda-tandanya. Dan saya lihat memang kelopak matanya yang hitam itu udah nggak bersinar, itu tandanya memang dia mau pulang gitu. Tapi kondisinya bersih ya Mbak Gina ya? Bersih banget. Bersih, putih, terus semua kukunya bersih. Tangan-tangannya tuh sampai ke ujung-ujung kukunya tuh bersih sekali. Terus dia masih pakai alat bantu. Terus pada saat kita pamit pulang tuh kata kelihatannya nangis ya Mbak Gina ya. Dia waktu kita bilang Kak Tata cepat sembuh ya, yang kuat gitu. Kak Tata show lagi, perform lagi bareng-bareng. Terus dia ngeluarin air mata gitu. Nangis Terus ya? kayak ngangguk gitu. Jadi kita pikir masih punya harapan lah buat Kak Tata bisa sehat lagi, karena katanya juga kan Kak Tata baru unfurling 1 bulan ini ya Mbak Gina, dari bulan Januari kan. Tata Dado yang dikenal dengan gaya komedinya yang menghibur, memang telah meninggalkan alam yang fana dan kembali ke alam keabadian di sisi Tuhan. Namun budi baiknya tak akan pernah lepas dari benak ingatan siapapun. Tidak hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh sahabat-sahabatnya yang pernah merasakan jasa maupun pertolongannya. Orangnya tuh nggak pernah pamrih, suka nolong orang, dan juga dia tuh nggak pernah ngeluh mengenai apapun. Sampai waktu kemarin aja sakit, dia masih minta masuk dari rumah sakit kan, cerita dia pulang di rumahnya sempat jalan-jalan di komplek katanya. Waktu itu sempat 2 minggu kan sehat, sakit sempat jalan-jalan, minta jalan-jalan, ya udah akhirnya pas lagi saya kesini lagi udah sakitnya udah lebih parah ternyata itu. Om Tata tuh the best om baik.
sayang sama ponakan, sayang sama keluarga, sayang sama kakak-kakaknya Om Tata, anak bontot. Care, selalu dengerin keluhan-keluhan, apalagi aku sering curhat sama dia, sering cerita, Om gini, terus tiap hari dibuat kumpul di rumah, nggak pernah sepi gitu. Jadi aku sebenarnya kehilangan banget, cuman karena ngeliat dia udah sakit ya itu jalan yang terbaik, jadi kita ikhlas. Yang pasti Kak Tata orangnya energik, ide-idenya luar biasa. Buat saya, orang seperti Kak Tata masih belum ada duanya. Seniman besar seperti Tata Dado masih baik, belum ada gantinya di Indonesia ini. Suka nolong temen ya. Secara pribadi juga baik sekali. Dan bisa kita lihat lah, pastinya peristiwa ini membekas di hati banyak orang, dan insya Allah pasti Kak Tata banyak yang nganter. Selama menapakkan kakinya di ranah hiburan tanah air, Tata Dado dikenal sebagai komedian lelaki yang dalam aksi panggungnya mengenakan busana perempuan. Semasa hidupnya, meski ia lelaki tulen, di panggung maupun di sinetron atau saat nge-MC, selalu didapuk menjadi perempuan. Lantas bagaimana kisah Tata Dado terbiasa dengan gaya seperti itu? Inilah yang dipaparkan Tata ketika masih segar bugar. Awalnya tuh gue pakai baju perempuan gara-gara waktu lenong rumpi. Jadi ceritanya kalau emang kan kalau mau dilucu-lucuin ya gitu ya, laki suruh jadi perempuan, itu kan satu poin yang udah lucu aja, laki-laki pakai baju perempuan. Terus tapi ya dampaknya juga gitu, kadang-kadang kalau orang yang nggak tahu gue gitu, gue sangkainnya tiap hari itu pakai baju perempuan atau kelihatan banci gitu, kayak banci. Nah udah gitu ya sampai sekarang nih eksis. Jadi kalau mau ngambil Tata Dado satu paket aja dia sama Silver Boy. Oh iya deh, ya emang saya maunya gitu. Kadang-kadang saya mau Tata sama Silver Boy. Oh boleh gitu. Sampai sekarang akhirnya. Ya gue juga sekarang menikmatin hasilnya gue jadi perempuan, ya gue bisa punya rumah, gue bisa punya kendaraan gitu, gue bisa hidup seneng, bisa nolong keluarga. Doa aku buat Om Tata, semoga Om Tata amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya dilampangkan ke arah yang baik, ditempatkan ke arah yang benar-benar tepat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minta doanya untuk semua teman-teman pemirsa yang tahu Om Tata, semua tahu Om Tata orang baik gitu. Minta doanya semoga amal ibadah Om Tata diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Kak Tata dilapangkan jalannya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan semua dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Ya. Selamat jalan Tata Dado. Semoga Allah memberikan tempat yang layak bagimu dan menghapuskan dosa dan kesalahanmu. Menurut rencana, Tata Dado akan dimakamkan siang ini. Dan bertolak belakang dengan duka keluarga dan sahabat almarhum Tata Dado, Anang Hermansyah kemarin mendapat surprise ulang tahun di rumah barunya. Seperti apa kejutan yang terjadi di sana? Benarkah Anang rayakan ulang tahun di sana karena buru-buru ingin menempati rumah tersebut? Saksikan kisahnya hanya di Intens di segmen selanjutnya. Kontras dengan kisah tertangkapnya Jupe dan meninggalnya Tata Dado. Kemarin Anang Hermansyah mendapatkan surprise ulang tahun di rumah barunya. Lantas seperti apakah kejutan ulang tahun untuk Anang di rumah barunya itu? Benarkah lantaran ingin buru-buru menempati rumah baru sampai-sampai ulang tahun pun digelar di sana? Benarkah semua itu dilakukan untuk mengobati keinginan ingin cepat-cepat menempati rumah baru?